Di sini mungkin ada yang udah nyoba, ada yang sudah dapat mencoba. Apa kalau harus dipanjangin aja gininya, apa namanya, sequence flow-nya ini nggak masalah. Nggak, biar nggak Iya, Bu. geser-geser lagi. Oh, itu dipanjangin aja, nggak perlu dipindahin lagi maksudnya taksnya. Habis menambahkan barang ke cart, lanjut belanja. Kalau iya, kalau tidak, ini langsung aja dia di end ya, end activity. Jadi sebenarnya di yang bulat-bulat ini bisa kamu kasih keterangan ya. Jadi di start activity-nya ini adalah proses belanja dimulai gitu. Kalau kamu mau tambah keterangan, yang di bagian N-nya ini proses belanja berakhir. Sehingga nanti ketika lanjut belanja ini bukan iya atau melainkan pilihannya tidak, ini langsung garisnya ini ke N-nya ya, yang buletan di akhir ini gitu. Jadi udah langsung aja buletan di akhir. Nggak perlu kita bikin taks lagi di sini. Bu, Kayak gitu. tadi kan di sini kalau mau nanya, Bu, yang tidak tuh dia balik ke sini lagi atau dari awal, Bu? Nggak balik ke sini lagi, pencarian barang lagi. Ke sini, pencarian Mm-mm. barangnya. Pencarian barang dia. Nah, itu ditarik aja garisnya. Nggak pindah-pindah. Sequence flow-nya aja yang dipanjangin gitu. Nah, gitu aja. Nggak apa. Ini tentu lanjut belanja, Bu, di sini. Lanjut Kayak belanja, keterangannya. lanjut belanja. Kan nanya dia lanjut belanja. Kalau iya, maka pengecekan barang dan harga di chart kan gitu ya, di chartnya. Kalau iya, kalau tidak, proses belanja berakhir. Nah, ini sebenarnya nggak perlu kamu buatkan taks lagi. Ini cukup dari tidaknya ini nanti panahnya itu langsung ke buletan di akhir ini itu bisa. Jadi Ke kan udah sini, Bu. selesai dia. Jadi nggak perlu dibuatkan taks lagi. Artinya proses belanja itu sudah selesai ya. Jadi end aja langsung end activity aja. Jadi ini taks yang proses belanja berakhir ini dihapus aja, ditaruh. Nah, ini ditarik aja ke sini nanti ada panahnya. Iya, Bu. Oke, Risma ya, Risma Yudiana. Udah bisa stop share screen, Bu? Oke, silahkan di stop share screen. Nah, jadi tipsnya ketika Ibu memberikan sebuah soal BPMN ya, atau ketika diberikan sebuah skenario mengenai BPMN, terus teman-teman diminta di sini untuk buatkan BPMN-nya seperti apa, teman-teman yang harus teman-teman tahu atau teman-teman pahami itu adalah pahami alurnya itu bagaimana dia. Pertama, teman-teman harus cari aktornya dulu, kemudian pahami dia alurnya bagaimana ya. Jadi seperti contoh yang tadi ya, yang contoh yang tadi Ibu share screen aja ini, mana dia diagramnya Ibu, sebentar. Jadi ini ya, ini Draw.io kan untuk membuat BPMN. Jadi seperti biasa cari dulu di sini bagian BPMN-nya. Nah, sesuai kasus tadi tentang online shop ya, seperti biasa kita harus buat dulu landnya ya. Kita buat dulu landnya. Di sini cukup satu land aja karena cuma ada satu aktor aja yaitu pembeli ya. Saya belum share screen ya, sorry.
Nah, gimana, udah kelihatan? Siap, sudah Bu. Oke, di sini pembeli. Jadi buat dulu LAN-nya, pilih di sini PPMN General ini. Ya, ini LAN. Kemudian ini kita ganti jadi pembeli. Ini diklik aja. Klik lagi. Nah, kasih nama pembeli ya. Pembeli ini nama aktor, di sini nih aktornya. Di sini aktornya ya. Nama aktornya. Pembeli. Sesuai sama yang tadi ya, tentang online shop itu. Ini saya panjangin, ini saya perbesar. Oke, nah itu soalnya gimana tuh? Ketika seorang pembeli ingin melakukan pembelian pada online shop, maka pembeli melaksanakan pencarian terhadap barang yang akan dibeli. Berarti melakukan pencarian dulu ya. Pencariannya pakai apa? Anggap dia lagi buka Shopee atau Tokopedia, berarti kan pakai aplikasi ya. Kita pilih aja berarti di sini BPMN mana dia tuh? Ah, ini kita cari yang ada gambar orangnya. Gambar orangnya user ya, user text. Jadi user text itu artinya pengguna itu menggunakan sebuah aplikasi. Mana dia user textnya nih? Nah, ini user ya. Nah, seperti biasa di awal jangan lupa activity-nya dulu. Events-nya dulu ya, sorry. Nah, ini. Jadi kita start event di sini. Ini untuk memulai, ini penandanya ya. Penanda mulai itu seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman kasih keterangan. Teman-teman kasih keterangan buletannya ini, misalnya proses belanja dimulai. Itu ya, proses belanja dimulai. Jadi teman-teman kasih keterangan nih buletannya ini. Kemudian ini task, kita hubungkan dia antara antara events ini sama teks. Kita pakai sequence flow, ini sequence flow namanya. Ini sequence flow, kita hubungkan dengan sequence flow. Oke. Ya, jadi sudah terhubung di sini. Di sini ngapain? Melakukan pencarian barang ya. Nah, habis itu sesuai dengan skenario-nya, jika pembeli sudah menemukan barang yang akan dibeli, maka pembeli menambahkan barang tersebut ke dalam chart. Jadi kalau pembelinya udah ketemu, kita gateway berarti ya, gateway-nya yang eksklusif, yang X, yang ada tanda X-nya. Jadi ditanya gitu ya, ditanya tuh pembelinya barang sudah ketemu, gitu. Barangnya sudah ketemu, barangnya sudah ketemu, ya atau tidak, kan gitu ya. Kita pakai sequence flow lagi, ini bisa di copy ya, copy paste. Nah, tarik sini, terus pasang di sini. Barangnya sudah ketemu atau tidak, kita paste lagi. Jadi anggaplah kalau yang ya dia ke samping, yang tidak dia ke bawah ya. Yang tidak dia ke bawah. Bentar, ini sudah record belum ya? Oh, sudah. Ya atau tidak ya. Sama kalau mau nambahin teks ini tinggal klik 2 kali aja. Klik 2 kali dia otomatis nongol nih teksnya. Ya. Yang di bawah itu tidak. Nah, kalau tidak berarti dia melakukan pencarian lagi ya. Nah, ini kita geser dia ke sini. Nah, ini biar dia mau ke atas. Kita klik kanan, kita tambahkan add waypoints ya, add waypoints. Jadi biar dia mau nekuk gitu. Biar dia mau nekuk ini ke atas. Ya, ngatur ini emang agak susah sih. Nah, udah mau ya. Jadi tambahkan add waypoints. Jadi dia mau nekuk ke atas. Kita tambahkan lagi biar dia mau apa namanya belok gitu ya. Itu diklik kanan aja, klik kanan, pilih add waypoints ya. Tadi kan ada di mana tuh? Nih. Jadi ada nanti di bawahnya itu, yang paling bawah itu tulisannya add waypoints. Ini ada remove ya, remove waypoint untuk menghapus. Jadi udah nih, jadi dia balik lagi. Barang sudah ketemu. Kalau iya, ya dia ngapain. Besok kalau tidak ya melakukan pencarian barang lagi. Oke. Nah, barang sudah ketemu, kalau iya, ya, kalau dia iya ngapain. Jika pembeli telah menambahkan barang tersebut ke dalam chart ya, berarti prosesnya ngapain? Menambahkan barang ke dalam chart. Kita copy aja, kita taruh di sini. Jadi yang dilakukan adalah menambahkan barang.
ke dalam chart ya. Kalau ketemu ya, apakah barangnya sudah ketemu? Kalau iya, menambahkan barang ke dalam chart. Kemudian setelah dia menambahkan barang ke dalam chart, kemudian dia dihadapkan, si pembeli ini dihadapkan pada dua pilihan, yaitu melanjutkan belanja atau selesai melakukan proses belanja. Nah, jadi ngapain dia sekarang? Nah, dihadapkan pada dua pilihan. Ini saya perpanjang lagi. Saya geser ke sini, biar bisa buat di sini. Jadi, kalau ketemu sama dua pilihan, kita pilih eksklusif gateway ya. Nah, di sini. Copy paste ya. Pertanyaan lagi. Lanjut belanja ya atau tidak ya. Ini saya copy, saya paste lagi. Copy paste. Ya, taruh di sini titik awalnya, ini titik yang lagi satu. Lanjut belanja ya atau tidak. Kalau ya gitu ya, apabila pembeli memilih untuk melanjutkan belanja, berarti ya gitu, maka akan dilakukan pengecekan barang dan harga di dalam chart dan pembeli menyelesaikan proses belanja. Sedangkan apabila pembeli memilih untuk mengakhiri proses belanja, maka proses berakhir ya. Berarti ya-nya itu, ini saya copy aja. Ya atau tidak, tidaknya di bawah aja deh. Tidak ya, di sini. Di bawah sini dia. Ya-nya ngapain, tidaknya ngapain. Ini saya copy lagi. Space, tarik dia di sini. Di sini ya. Nah, pada proses ini pengecekan barang dan harga di dalam chart. Berarti ngapain tuh? Secara otomatis berarti ya. Jadi secara otomatis atau kita proses manual ya. Proses manual menambahkan, ini saya taruh di sini. Ininya saya mau besarin lagi. Biar lebih panjang lagi dia. Nah, ini melakukan pengecekan barang. Pengecekan barang dan harga. Kemudian misalnya bisa kita tambahkan ya, tambahkan lagi misalnya di sini melakukan pembayaran, kan harus dibayar nanti tuh. Melakukan pembayaran. Oke, ya melakukan pembayaran bisa kita tambahkan lagi biar lebih detail ya. Terus selanjutnya ngapain? Tambahin ya aktivitas terakhir ya atau end events-nya. Nah, di sini kita taruh paling belakang. Kita taruh paling belakang sini. Ini saya perlebar lagi. Saya kasih keterangan proses belanja selesai. Jadi dia begini. Ini belum terhubung. Nah, begini. Kemudian kita copy, kita paste lagi. Ini sequence flow-nya ke sini. Habis itu lagi sekali kita paste. Ini sequence flow-nya lurus sampai ke end event ya. Nah, habis itu kalau tidak kemana? Saya paste. Kalau tidak ya dia ke sini. Klik. Nah, ini tidak. Udah, itu aja. Selesai. Ini dia ya prosesnya, proses belanja kan, proses belanja online. Proses belanja dimulai di sini, habis itu melakukan pencarian barang. Kemudian barangnya sudah ketemu belum? Kalau iya, maka menambahkan barang ke dalam chart. Kalau tidak, ya lakukan pencarian barang lagi kan. Selanjutnya, setelah menambahkan barang ke dalam chart, apakah lanjut belanja gitu ya. Jadi apakah setelah nambahin barang ke dalam chart itu mau lanjut proses belanja, berarti proses beli biar barangnya itu sampai ke beli gitu ya. Kalau iya, berarti melakukan pengecekan barang dan harga. Dicek lagi sekali barang sama harganya. Saya itu baru melakukan pembayaran ya. Kalau tidak, ya langsung aja proses belanja selesai. Artinya proses belanja selesai ini berarti
ya bisa dikatakan nggak jadi beli ya, cuman masukin barang aja ke dalam chart, kan ada yang kayak gitu. Kayak kita misalnya buka Shopee, kita masuk itu cuma nambahin barang aja ke dalam chart kan bisa kayak gitu. Tapi kita nggak beli ya, kita nggak beli, kita tambahin aja ke dalam chart gitu. Misalnya mau pesen dua gitu, dua pieces gitu ya barangnya, padahal nggak beli kan bisa aja, nggak bayar gitu ya, cuma masukin aja ke keranjang itu bisa. Jadi itu masuk ke aktivitas ini ya. Lanjut belanja, dan kalau dia tidak berarti cuma masukin barang aja ke dalam keranjangnya, setelah itu keluar dari aplikasi. Tapi kalau dia lanjut berarti benar-benar ya sampai melakukan proses pembayaran di sana. Nah gitu caranya ya, pahami dulu alurnya itu ngapain aja dia, cari tahu dulu aktornya itu siapa, kemudian lihat dia itu melakukan aktivitas apa. Kalau sudah kelihatan dia melakukan aktivitas apa, sudah pasti itu jadi task ya yang persegi ini. Gitu. Jadi kalau dia ada pilihan, pasti ciri khas kata-katanya itu jika gitu ya. Ada kata jika depannya. Jika pembeli memilih ini, maka dia akan begini. Jika ini, nah itu udah pasti ada gateway di sana. Nah gitu ya kira-kira caranya ya. Nah untuk ini, biar bisa dalam bentuk gambar, itu bisa diekspor. Pilih file, nih buat teman-teman yang nggak tahu, kita pilih export as ya. Export as apa, bisa pilih SVG formatnya, JPG, bisa PNG. Kalau saya pilih PNG, export. Terus mau nyimpan di mana? Di Google Drive, atau GitHub, GitLab, dan sebagainya. Kalau di device, pasti dia ke-download di dalam laptop kita. Ini udah ke-download ya. Jadi dalam bentuk gambar ya. Nah, udah dalam bentuk gambar. Itu caranya untuk mengekspor ya. Oke. Ini kurang ngatep deh, kurang ngatep di sini. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 2. Oke, karena masih ada waktu, saya jelaskan materi pertemuan ke-7 ya. Jadi sebenarnya ada materi pertemuan ke-7 itu tentang ini, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Udah kelihatan ya slide-nya ya? Udah kelihatan slide-nya? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi apa itu kebutuhan fungsional? Bisa dibaca ya di layarnya. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem. Jadi sistem itu bisa ngasih fitur apa aja sih, layanan apa aja sih yang bisa dikasih sama sistem. Misalnya kayak sistem informasi akademik, dia menyediakan layanan untuk menampilkan nilai, kemudian mengecek presensi ya, jadi biar tahu gitu berapa kali alfa, berapa kali jen, berapa nilai UTS, berapa nilai UAS-nya. Nah, itu termasuk kebutuhan fungsional dari sistem informasi akademik. Selain itu juga dia mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Itu kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan fungsional ini sangat bergantung dari jenis perangkat lunaknya. Ya, jenisnya kayak gimana gitu ya. Ya, itu akan menentukan kebutuhan fungsionalnya. Tentunya, kebutuhan fungsional dari sistem informasi akademik akan berbeda sama sistem informasi kasir. Jadi jelas sudah beda ya. Udah beda tuh jenisnya dia. Akademik sama kasir kan beda. Terus penggunanya juga membedakan ya. Dan jenis sistem di mana perangkat lunak tersebut digunakan. Kebutuhan fungsional dapat dicari dari pertanyaan apa yang harus sistem lakukan. Jadi sistem ini bisa ngapain aja, itu kebutuhan fungsional berarti. Karena kebutuhan fungsional harus dapat menggambarkan layanan-layanan yang bisa diberikan sistem kepada pengguna secara mendetail gitu. Itu kebutuhan fungsional. Terus selain fungsional ada yang non ya. Nah, ini yang non fungsional. Jadi apa dulu nih definisi dari kebutuhan non fungsional? Kebutuhan non fungsional ini adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem, propertinya gitu ya, kayak misalnya sistem informasi akademik. Ya, Primakara dibuat dengan menggunakan Bootstrap gitu. Itu non fungsional dia. Kebutuhan fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi dan lain-lain. Batasan-batasan itu termasuk kebutuhan non fungsional ya. Contohnya misalnya sistem informasi akademik hanya memberikan informasi mengenai seputar akademik
Primakara gitu misalnya. Jadi sistem informasi akademik tidak mencakup keseluruhan universitas gitu ya. Jadi cukup Primakara saja. Itu batasan namanya ya. Kemudian sistem ini hanya dikembangkan dalam bentuk web, tidak dalam bentuk mobile. Nah, itu kebutuhan non fungsional juga. Termasuk ke batasan ya, batasan-batasan sistemnya. Terus pengguna dari sistem ini hanya mahasiswa dan akademik, gitu ya, staf akademik. Dosen nggak bisa nih mengakses sistem informasi akademik ini. Dia khusus ya, jadi ada sistem informasi dosen yang khusus di sana. Nah, kayak ibu sendiri, ibu nggak punya ya akun sistem informasi akademik seperti yang kalian punya, itu SIAK-nya atau SINAK-nya itu nggak ada. Ibu hanya punya akun SIDOS, ya, sistem informasi dosen, sama SPADA, untuk ngupload materi. Jadi beda gitu ya, batasan itu namanya. Jadi ibu nggak bisa gitu loh ngakses SIAK itu nggak bisa gitu ya. Secara umum, kebutuhan non-fungsional itu suatu perangkat lunak itu terdiri dari 4 macam, yaitu ada usability. Usability adalah kebutuhan non-fungsional terkait dengan kemudahan pengguna sistem atau perangkat lunak oleh user. Itu bisa faktor usability dilihatnya. Terus ada portability juga. Ya, ialah kemudahan dalam pengaksesan sistem, khususnya terkait dengan faktor waktu, lokasi pengaksesan, serta perangkat atau teknologi yang digunakan untuk mengakses. Perangkat atau teknologi tersebut meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan perangkat jaringan. Jadi, kayak gimana perangkat kerasnya? Misalnya sistem tersebut dibuat dengan menggunakan laptop. Deskripsikan laptop apa, misalnya merek Acer dengan spek sekian gitu ya, RAM-nya berapa. Nah, itu portability ya. Kemudian reliability merupakan kebutuhan terkait kehandalan sistem atau perangkat lunak, termasuk juga faktor keamanan. Dan ada supportability ya, kebutuhan terkait dengan dukungan dalam penggunaan sistem atau perangkat lunak. Nah, contoh, apa aja contohnya? Nih, ini kalau orang-orang main game pasti tahu nih. Ini namanya Discord ya, yang nggak tahu ini namanya Discord. Ini biasanya kalau orang-orang main game pakai ini biasanya. Kebutuhan fungsional Discord itu apa? Nama aplikasinya Discord ya. Fungsionalnya dapat mengirim pesan, udah pasti ya. Jadi Discord dapat melakukan pengiriman pesan, dapat mengirim gambar, video, dan file, itu fungsionalnya. Adanya fitur live chat, memudahkan pengguna untuk berkomunikasi dalam game, memiliki fitur custom emote, jadi bisa bikin emote gitu ya, emote sendiri. Dapat menampilkan game yang sedang dimainkan, banyaknya pilihan bot, banyak botnya juga, ada botnya di Discord. Terdapat fitur role juga, itu fungsional. Kalau non fungsionalnya, nah, sistem ini memiliki two-step verification, yaitu memiliki CAPTCHA dan email. Nah, itu kayak propertinya dia gitu ya, dia punya two-step verification. Bot hanya dapat merespon dengan perintah unik yang biasanya berupa simbol atau angka. Itu contoh non-fungsionalnya dari Discord. Dapat digunakan di platform Android, Windows, iOS, macOS, Linux, dan web. Nah, itu non-fungsional. Kemudian, fitur role membatasi fitur-fitur yang disediakan kepada masing-masing role. Jadi itu kebutuhan non-fungsionalnya. Jadi kalau fungsional itu sistem ini bisa ngapain aja, kalau non-fungsional itu batasannya dia bisa apa aja ya, batasan-batasan sistemnya. Jadi dia dibangun di platform apa, kemudian botnya itu misalnya kayak dia bahas bot ya, propertinya dia berupa atau fiturnya dia berupa bot. Nah si botnya ini kayak gimana batasannya si bot ini? Kayak ini contohnya dia botnya hanya dapat merespon perintah unik ya, yaitu bisa berupa simbol atau angka. Kemudian gimana sistem verifikasinya gitu, itu non fungsional ya. Nah ini contoh pertama Discord. Kemudian contoh kedua, ini ada Steam juga ya. Steam ini sama juga aplikasi game ya. Fungsionalnya adalah salah satu platform terbesar untuk membeli dan mengunduh game. Berarti dia fungsional dari Steam ini bisa membeli dan mengunduh game. Memiliki fitur teman dan chat. Tersedia fitur bermain dalam game yang sama bersama dengan teman. Terdapat fitur follow untuk mendapatkan notifikasi proses pengembangan game yang di-follow. Menggunakan in-game wallet atau Steam Wallet untuk membeli game dengan cara isi ulang via berbagai macam platform ya. Jadi bisa beli game. Game kan nggak selamanya gratis, pasti ada yang harus beli ya. Kalau gitu kan rugi developernya. Kalau semua gamenya gratis, pasti ada beli ya pasti. Adalah yang harganya berapa gitu buat mainin itu gitu ya. Kemudian non fungsionalnya apa aja nih aplikasi Steam ini? Jadi dia ada fitur keamanan ya, berupa email verification. Pertemanan pada akun baru dibatasi atau limited account.
user mengisi saldo Steam walletnya minimal $5, berarti sekitar 50 ribuan atau 50 atau sekitar 60 ribuan lah ya. Setiap game user terintegrasi dengan game yang juga dimainkan oleh teman user. Nah, itu non-fungsional dari Steam. Oke, next. Nah, ini tips bagi yang suka nonton film, biar nggak capek-capek rebutan kursi, bisa booking pakai Tix ID ya biasanya ya. Fungsionalnya apa nih Tix ID ini? Login menggunakan username dan password yang diintegrasi dengan nomor handphone dan Dana. Itu fungsionalnya dia. Bisa login ya menggunakan username dan password yang diintegrasikan dengan nomor handphone. Kemudian membeli tiket bioskop Cinema XX1 di seluruh Indonesia secara online dimanapun dan kapanpun. Jadi dia bisa ngapain aja gitu ya kan, sesuai tadi. Fungsional itu menjawab pertanyaan apa yang bisa dilakukan aplikasi atau sistem ini gitu ya. Kemudian Tix ini bisa memilih lokasi bioskop yang terdekat ataupun yang termurah ya. Bagi Sultan diharap memilih yang terjauh dan termahal. Kemudian memilih judul film yang tersedia di dalam daftar. Memilih jadwal film yang akan ditonton. Memilih tempat duduk ya, udah pasti. Kalau booking ya bisa milih tempat duduk ya. Membayar melalui Dana ataupun via kartu kredit maupun debit. Bisa melihat tiket bioskop yang sudah dibeli atau terbeli. Melihat daftar transaksi yang telah dilakukan. Itu kalau fungsional. Nah, kalau non-fungsional, dia dari segi user interface-nya yang dibahas ya. Tix ID menggunakan desain yang praktis dan mudah untuk dipakai. Kenapa nih? Kayak tadi ada yang nanya tadi? Ah, ini mana? Izin Bu, saya kirim di WA group atau PC. Personal di WA group aja, biar teman-temannya tahu juga ya. Di WA group aja ya. Kirim di WA group ya. Biar teman-temannya bisa lihat juga hasilnya. Nah, itu ya tadi ya, non-fungsionalnya. Jadi ada UI-nya dari segi user interface-nya ya. Tix ID menggunakan desain yang praktis dan mudah untuk dipakai. Terus dari segi installability sama maintainability-nya itu sangat mudah diinstal dan menggunakan memori yang cukup kecil. Keamanannya menggunakan sistem pembayaran yang aman. Nah, batasan-batasannya ya kayak untuk anak dengan usia lebih dari 2 tahun diharuskan membeli tiket. Berarti kalau anak umur 1 tahun diajak nonton itu gratis tiketnya. Kalau lebih dari 2 tahun, kayak umurnya 3 tahun, itu harus beli tiket. Tidak dapat membeli tiket jika sudah habis, sudah pasti ya. Kalau tiketnya udah habis ya gimana caranya beli. Tidak dapat memilih tempat duduk jika berjauhan. Diharuskan memilih tempat bersebelahan gitu ya, jika membeli 2 atau lebih tiket bioskop. Jadi misalnya Ibu beli di sebelah sini, terus nanti yang lagi satu Ibu jauhin gitu. Nah itu nggak boleh. Jadi sistemnya sudah ngatur harus deket-deketan ya. Karena takutnya biar nggak gini, banyak gap ya. Jadi orang yang mau nonton berdua nanti malah jauh-jauhan ya. Padahal kan banyak tuh orang yang pasangan-pasangan sama gebetannya tuh lagi nonton gitu biasanya. Atau sama istrinya, sama suaminya gitu. Jadi kalau kita udah milih misalnya di baris C, milih di baris yang jauh gitu ya. Di baris A misalnya tuh baris yang paling atas gitu, baris B. Nggak bisa dia gitu. Atau dari F ke A gitu kan jauh ya. Nah, itu nggak boleh. Kalau kita mesen 2. Kalau 1 ya nggak masalah, gimana aja boleh. Oke, itu untuk Tix ID ya. Kebutuhan fungsional sama non-fungsionalnya Tix ID. Nah, sekarang apa kira-kira kebutuhan fungsionalnya YouTube? Ayo yang bisa disebutkan. Terus non-fungsionalnya apa? Fungsionalnya apa? Ayo, ada yang mau jawab nih? Apa fungsionalnya YouTube? Apa non-fungsionalnya YouTube? Ngurah Sayoga, ayo. Gimana Ngurah? Mau jawab? Gimana Ngurah? Suaranya belum kedengeran. Apa suaranya Ibu yang nggak kedengeran? Fungsionalnya buat nonton video. Oke, Gede Karma nonton video. Izin menjawab.
Silahkan. Untuk fungsionalnya dia tuh bisa mengupload video. Habis itu Mengupload. kita ya saya menonton tuh juga kita bisa mendapatkan penghasilan fungsionalnya. Dapatkan Habis itu- penghasilan. Oke. Ya, habis itu bisa juga komentar tuh Bu, kolom komentar tuh Berikan di komentar gitu ya. Memberikan komentar. ya. Habis itu Oke. ada fitur subscribe-nya itu Memberi berlangganan tuh, fitur berlangganan berlangganan ya. tuh. Melakukan Ya, langganan atau subscribe. Oke, apalagi? Kan video, mengupload video, mendapatkan penghasilan, memberikan komentar, melakukan langganan. kalau Aja fitur report itu fungsional apa non Bu? Kalau fitur report, ya dia fungsional. Oh ya udah, berarti bisa Bu. Melakukan report ya, Fitur pelaporan. Ya, bukan report itu penting juga. video gitu ya. Like dislike tuh fungsional berarti ya? Ya, dislike ya. Gimana? Memberikan like dislike. Kalau non fungsionalnya apa aja? Tampilan mudah digunakan, Oke, ada fitur keamanan Kayaknya menggunakan email. mudah digunakan. Terus fitur keamanannya apa? Apa lagi? Menggunakan gini email dan nomor HP juga bisa. Menggunakan email. Oh, nomor HP. Apalagi? Habis itu ada sistem notifikasi juga kalau kita nge-subscribe channel gitu. Adanya sistem notifikasi. Notif ketika subscribe ya. Subscribe channel. Oke. Habis itu juga ada fitur kalau nggak salah yang kalau kita apa tuh namanya ya? Kalau kita nonton video misalnya komedi yang kita suka, ntar komedi yang keluar tuh fitur apa namanya Bu? Rekomendasi. Kayak dia tuh Rekomendasi. Ya kayak gitu dah. Adanya Soalnya fitur saya sering gitu dah. recommendations sesuai gitu ya, sesuai tontonan yang kita sering tonton gitu ya, sesuai channel yang sering Yang kita paling sering tonton, gitu. Ya. yang sering ditonton. Nah, ya ada algoritma gini ya, kayak algoritmanya Instagram ya, apa aja yang kita like atau kita follow pasti itu aja yang nongol di beranda gitu biasanya. Oke, itu aja kira-kira non fungsionalnya. Ada ads Bu, iklan tuh non fungsional bisa? Nggak tahu. Ads. Oh, adanya ads ya. Ya. Adanya advertisement. Ya, dia non fungsional. Kalau fitur YouTube Kids itu masuk Bu? Kayak apa namanya filter umur itu masuk ya? Filter umur ya non fungsional dia. Adanya fitur apa sih? Egg apa gitu? Restriction. Egg restriction ya. Jadi sesuai usia. Jadi kalau anak-anak yang di bawah umur dia nggak bisa ngakses video itu, kan ada yang kayak gitu ya. Jadi kalau usianya udah 17 tahun ke atas baru bisa. Oke, itu aja kira-kira. Lagi? Ada lagi? Kalau video report itu untuk video yang tidak pantas dilihat itu termasuk non fungsional tuh. Melakukan report video itu fungsional ya. Lebih ke fungsional dia itu. Melakukan report video. Kalau bisa diakses di laptop atau smartphone tuh masuk Bu ya? Atau enggak? Oke, masuk itu.
Masuk ke ini ya, masuk ke ininya lagi, apa namanya? Masuk ya, termasuk itu. Jadi dapat diakses melalui handphone atau laptop. Gitu ya. Oke, itu aja. Siapa aja tadi jawab itu? Gede Karma, Ngurasa Yoga, terus Afu, Nuni Bu. lagi satu Nuni ya. Oke. Iya. Tenang, masih ada lagi satu nih. Ini yang paling sering nih. Next. Fungsionalnya Instagram apa? Non fungsionalnya apa? Fungsionalnya gampang ya, ngapain aja dia gitu. Upload foto dan video. Apa mau jawab Saskara? Mengupload foto dan video. Mengupload foto dan video. Terus ngapain lagi dia fungsionalnya? Story sebagai sarana jual beli online. Sebagai sarana jual beli online. Berarti kayak gimana tuh kalau jual beli online itu? Maksudnya? Kan bisa dipromosiin di akun Instagram barang jualannya, Bu. Oke, bisa lakukan atau sebagai sarana jual beli online. Enggak, tapi ini kalau fungsional itu lebih ke sistem ini bisa apa saja. Kalau tadi kan sebagai sarana jual beli online itu kan lebih kepada dia gimana dia bisa jadi sarana jual beli online itu dengan cara mengupload foto dan video kan gitu ya. Ya enggak? Mungkin maksudnya ads Bu, iklan itu Bu. Oh, iklan. Kalau iklan berarti ke non fungsional dia. Adanya fitur ads ya. Tuh, fitur ads atau marketplace ya. Marketplace kan ada kan di Instagram ya. Nggak ada Bu. Nah, itu non fungsional dia masuknya. Apa lagi fungsional kira-kira? Mengupload foto dan video. Terus ngapain lagi dia? Membuat foto video story. Membuat story. Nah, itu belum ya, membuat story. Habis itu Live foto video. Membuat Buat story itu bukannya foto video ya jatuhnya. mengupload foto dan video. Enggak, kalau yang mengupload foto dan video itu Post. postingan. Nah, jangan gini deh, jangan mengupload foto dan video deh. Ini aja deh biar gini ya, membuat postingan. Tuh. Membuat story. Fitur komentar, like. Story. Terus bisa Live memberikan komentar dan like. Dapat mengirim pesan, Bu. Ya, benar, bisa mengirimkan pesan. Direct message DM. Kirimkan pesan atau DM ya. Itu aja kira-kira ya kayaknya. Ada lagi kira-kira ya? Matualan, Bu. Buat live Bu. Lakukan live gitu ya. Lakukan live. Report juga. Buat fake akun, Bu. Buat fake akun, buat stalker, Bu. Membuat fake akun gitu. Jangan ya membuat fake akun. Membuat Fitur penting postingan tapi jarang dipandang, Bu. Fitur Untuk ngehujat menyimpan teman video, Bu. untuk menghujat. Tambahan nih menghujat gitu ya. Menghujat musuh gitu. Musuh. Melakukan panggilan video, Bu. Oh ya, melakukan panggilan video. Sekarang juga bisa gini ya, bisa nonton kalau nggak salah. Pernah nggak nyoba fiturnya tuh? Jadi misalnya kalau kita lagi video call sama teman, itu kita bisa milih video yang mau kita tonton juga gitu. Nonton live, Bu. Lakukan panggilan video, melakukan bukan melakukan ya, menonton
film gitu ya atau video secara bersama-sama. Oh Bu, kalau fitur hashtag tuh maksudnya di mana Bu ya? Kan hashtag kan berpengaruh Bu di postingan juga. Komentar harusnya. Hashtag itu di ini ya non fungsional ya. Oh, Non fungsional ya, adanya fitur hashtag. Adanya fitur recommendation harusnya hashtag. non fungsional juga ya. Terus gimana? Rekomendasi kan biasa kita misal nyari rekomendasi apa Oh, tuh bisa ya. dibuat. Rekomendasi. Fitur ngeblok itu masuk Bu ya? Ngeblok. Nah, non fungsional juga ngeblok ya. Adanya fitur blokir. Block report. Blokir. Ada fitur batas usia Bu. Terus ada hide ya, hide kalau nggak salah hide story gitu ya. Adanya Iya. fitur hide story. Close friend lagi satu kalau nggak salah. Ibu nggak ngerti nih. Kadang ibu dimasukin ke close friend-nya orang, padahal ibu nggak ngerasa teman dekatnya dia gitu. Sering banget tuh kayak gitu temennya itu. Adanya fitur close friend. Padahal ibu bukan teman dekatnya gitu. Ngapain dimasukin ke close friend? Adanya fitur hide story, adanya fitur close friend ya. Kita bisa nyembunyiin story dari beberapa orang yang nggak pingin kita kasih lihat gitu aktivitas kita gitu ya. Itu non fungsional ya. Terus ada close friend juga. Jadi kalau misalnya kita mau upload apa, bikin story biar orang-orang itu aja yang tahu gitu. Close friend. Bu, kalau akun pribadi itu masuknya di mana itu, Bu? Akun pribadi ya. Itu fitur yang mana tuh ya di Instagram? Bu, apa? Privat maksudnya Bu. Oh, private. Akun Oh, non fungsional ya. Adanya fitur private ya, private account. Fitur Bu, ada private fitur account. ada fitur batas usia Bu, biar nggak di follow bocah. Oh, ada ya? Nggak tahu. Adanya fitur, Aja yang kayak coba nggak tahu nih fitur batas usia nih. Soalnya pernah juga. Aku Kalau bocah Saya pernah pakai sih, Bu Bu. fiturnya Bu. ngejaga pernah. doang tuh. Oh, berarti kalau bocah-bocah tuh nggak bisa nge-follow kita gitu ya berarti ya? Oh, fitur ini ya. Dikasih batas minimal Bu. kontennya jagat Jagat aja bahaya, pakai soalnya. Ya, jaga isinya gitu semua dah. Apa tuh isinya? Notif. Teman saya bocah-bocah saya Bu, ini Bu kayak aku udah bocah-bocah Bu. Parah. Fitur batas usia. Itu aja kira-kira Fitur ya. simpan video Bu. Oh ya, fitur simpan video ya. Ini non fungsional sih. Notification like juga bisa Bu. Like misal ada orang live juga bisa. Fitur lupa password, Bu. Collab video orang. Fitur notif live ya. Bu, fitur lupa password, Bu. Itu itu masuk ke fungsional ya. Adanya fitur lupa password ya, ini penting soalnya. Fitur gini Bu, filter untuk cewek-cewek tuh. filter ya biar mukanya berubah-ubah. Adanya filter, tapi dia non fungsional jatuhnya ya, bukan fungsional ya. Adanya fitur filter. Nggak, Bu, di Macam-macam. Karmo juga pakai filter, Bu, nggak cewek aja Bu. Tahu merah gitu ya wajahnya. Oke, itu aja kira-kira ya. Itu aja kira-kira ya Instagram. Misalnya masih banyak lagi yang kita nggak tahu sebenarnya. Nah, udah ya, segitu aja materinya kebutuhan fungsional dan non fungsional ya. Hanya itu aja gitu. Tapi yang begini biasanya ada gitu ya, nanti di tugas akhir atau skripsi itu biasanya dicantumkan kebutuhan fungsionalnya apa, kebutuhan non fungsionalnya apa. Tapi biasanya kalau di skripsi atau tugas akhir itu ya itu tadi kebutuhan fungsionalnya dia bisa ngapain aja. Misalnya kalau kita bikin sistem informasi online atau sistem informasi dosen misalnya untuk dosen, ya berarti dosen itu bisa mengaksen mahasiswa, kemudian menginput nilai. Setelah itu memilih kelas ya. Nah, itu yang bukan fitur, kebutuhan fungsional dari sistem informasi dosen gitu misalnya. Terus non fungsionalnya apa? Misalnya sistem tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa PHP, kemudian dibuat dengan menggunakan text editor apa gitu ya. Nah, itu bisa menjadi kebutuhan non fungsional. Kemudian batasannya juga, sistem tersebut hanya bisa
diakses oleh dosen. Kalau akademik sama akademik sama bukan akademik. Kalau mahasiswa jelas nggak bisa ya, jadi itu batasannya. Sistem hanya bisa diakses oleh akademik dan dosen. Jadi ada sisi akademiknya, ada sisi dosennya. Kalau akademik jelas bisa ya mengakses ya, karena dia kan yang menginput absensi. Kita ngasih tahu gitu absensinya sekian. Akademik yang mendata ya, oh mahasiswanya ini yang banyak alfanya dan sebagainya, nanti kira-kira tindak lanjutnya bagaimana, nanti kan diserahkan gitu ya, mungkin dari akademik ke apa istilahnya itu dosen walinya gitu ya, atau pembimbing akademiknya itu bagaimana, itu datanya dari akademik. Nah itu biasanya pasti ada sih, dicantumkan lah gitu di skripsi atau tugas akhirnya nanti. Oke. Tadi siapa aja yang jawab ya? Siapa aja yang jawab tadi? Saya Bu. Saya Bu. Ini Bu. Ini. Parah Bu. Siapa? Idayu Gayatri. Jaga Satria. Jagat Satria. Terus? Dodek Sugiarta. Ini Bu, Emi. Ini sini. Eni. Dodek Sugiarta. Terus siapa lagi? Kadek Sugiarta. Dei Karma. Udah Bu, itu aja tuh. Saya Bu. Oke. Oh, Nunik juga ya. Oke, udah nih. Dina Ilma Bu. Sama siapa lagi? Dina Ilma Bu. Ari Garba Bu. Oke, udah ya, itu aja ya, siapa aja tuh. Oke, udah catat ya. Nah, sudah ya, jadi materinya udah selesai untuk yang kebutuhan fungsional dan fungsional. Jangan lupa minggu depan kita UTS. Sifatnya take home, kerjain di rumah masing-masing. Untuk kisi-kisinya yang keluar ini ya, kebutuhan fungsional dan non-fungsional ini keluar. Terus BPMN ya, jadi teman-teman buat BPMN. Ibu kasih skenario, terus kalian buat BPMN, kayak gitu. Nah usahakan nanti jangan sama persis sama punya temennya. Kalau lihat punya temennya jangan sama persis, nanti dibagi nilainya ya. Beda-bedain lah kalau nanya sama temen, dimodif lah gitu, jangan sama persis ya. Apalagi namanya lupa diganti, itu fatal sekali itu kayak gitu ya. Misalnya kalian nulis nama gitu paling atas, nama siapa, terus NIM-nya itu nggak diganti. Nah, hati-hati tuh, tolong diganti nanti kalau emang nanya sama temennya ya. Paling 60% sama semua kayak Bu. Usahakan jangan sama persis ya, beda-bedain lah kata-katanya gitu, dimodif lah ya. Ya Bu, nanti ganti nama file aja Bu. Ganti nama file. Kira-kira ya materi hari ini silahkan dipelajari dengan baik sebagai bahan UTS-nya. Jadi yang keluar nanti ada BPMN sama kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Oke, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Sebelum Ibu akhiri? Ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan malam hari ini. Selamat malam, bisa live ya.